Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang meiosis. Pengertian meiosis adalah proses pembelahan sel yang terjadi pada organisme eukariotik untuk menghasilkan sel-sel reproduktif, seperti sperma dan sel telur. Proses ini melibatkan 2 kali pembelahan sel, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, yang menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom yang setengah dari jumlah kromosom sel induk. Tujuan meiosis. Tujuan meiosis adalah untuk menghasilkan sel-sel kelamin gamet yang haploid, yaitu sel telur dan sel sperma, yang masing-masing memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induk. Ciri-ciri meiosis yaitu terbagi menjadi 7. 1. Terjadi 2 kali pembelahan inti sel. Meiosis terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2. 1 kali replikasi DNA, tetapi pembelahan inti terjadi 2 kali. 2 menghasilkan 4 sel anak. Setiap sel anak memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induk. Haploid. Contoh dari sel diploid 2N menjadi sel haploid N. 3. Terjadi pada sel reproduksi. Berlangsung dari organ reproduksi gonad seperti tesis dan ovarium. Menghasilkan sel kelamin gamet seperti sperma dan ovum. 4. Terjadi pindah silang. Crossing over terjadi pada proses 1 saat kromosom homolog bertukar segmen, penyebab terjadi variasi genetik. 5. Kromosom homolog berpisah pada fase 1. Pasangan kromosom homolog berpisah pada afmet. 2. Kromatid saudara berpisah. 6. Jumlah kromosom berkurang dari diploid 2N menjadi diploid N, disebut pembelahan reproduksi. 7. Sel anak bersifat genetik berbeda, tidak indik dengan sel induk maupun sel sesama sel anak, karena adanya crossing over dan pembagian kromosom secara acak. Fungsi utama meiosis adalah menghasilkan gamet atau sel sperma dan sel telur pada organisme yang bereproduksi secara seksual, dengan tujuan mengurangi jumlah kromosom menjadi setengah dan menciptakan keragaman genetik pada gamet-gamet tersebut. Lalu di sini ada tahap meiosis 1. Yang pertama ada profase 1, di mana tahap paling kompleks dan panjang dari meiosis 1. Terjadi beberapa subtahapan seperti leptotan, zigotan, pakitan, diplotan, dan diakinesis. Kromosom mulai memadat dan terlihat di bawah mikroskop. Kromosom homolog atau pasangan kromosom yang serupa mulai berpasangan membentuk sinapsis. Terjadi pindah silang atau crossing over antara kromosom homolog yang meningkatkan variasi genetik. Lalu membran inti mulai menghilang. Selanjutnya, ada metafase 2, di mana kromosom homolog yang berpasangan atau tetrad tersusun di bidang ekuator sel mikrotubulus spindle melekat pada sentromer kromosom. Lalu ada anafase 1. Kromosom homolog dipisahkan dan ditarik menuju kutub sel yang berlawanan. Kromatid saudara atau hasil replikasi kromosom masih melekat satu sama lain. Lalu, yang terakhir ada telofase 1, di mana kromosom mencapai kutub sel, membran inti mulai terbentuk kembali di sekitar kromosom, dan terjadi sitokinesis, pembelahan sitoplasma yang menghasilkan 2 sel haploid. Nah, setelah meiosis ini selesai, sel-sel tersebut kemudian melanjutkan ke meiosis 2. Hasil akhir dari meiosis 1 adalah 2 sel haploid yang masing-masing memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induk diploid. Tahapan meiosis 2. Meiosis 2 adalah tahap kedua dari pembelahan meiosis yang memisahkan kromatid saudara menjadi kromosom tunggal, mirip dengan pembelahan mitosis. 1. Profase 2. Setelah meiosis 1 selesai, setiap sel haploid masuk ke profase 2 tanpa melalui replikasi DNA lagi. Pada tahap ini, membran inti yang mungkin sempat terbentuk kembali di akhir meiosis 1 akan larut lagi. Kromosom yang telah terbentuk dari 2 kromatid saudara memadat kembali atau kondensasi kromosom. Sentriol bergerak menuju kutub sel yang berlawanan. Benang spindle mulai terbentuk.
bersiap untuk mengatur pergerakan kromosom. Yang kedua, metafase 2. Pada tahap ini, kromosom berada di bidang ekuator sel. Kromosom berbaris satu lapis di tengah sel, tidak berpasangan seperti di meiosis 1. Benang spindel menempel pada sentromer setiap kromosom dari arah berlawanan. Posisi ini sangat penting untuk memastikan pembagian kromatid berlangsung seimbang. Yang ketiga, anafase 2. Pada tahap ini adalah saat pemisahan kromatid saudara terjadi. Sentromer pada setiap kromosom membelah menjadi 2. Kromatid saudara yang sebelumnya identik mulai ditarik oleh benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Begitu terpisah, masing-masing kromatid sekarang disebut kromosom anak. Yang keempat, telofase 2. Tahap terakhir meiosis 2. Kromosom sampai di kutub sel, kemudian mengendur kembali menjadi benang kromatin. Membran inti terbentuk kembali di sekitar kumpulan kromosom di tiap kutub. Benang spindel menghilang, dilanjutkan dengan sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma yang menghasilkan 2 sel anak dari masing-masing sel hasil meiosis 1. Hasil akhir meiosis 2, dari satu sel induk di haploid. Setelah meiosis 1 terbentuk, 2 sel di haploid. Setelah meiosis 2, terbentuk 4 sel haploid yang masing-masing berbeda secara genetik. Pada hewan, sel-sel ini menjadi gamet atau sperma atau ovum. Pada tumbuhan, sel-sel ini menjadi spora yang berkembang menjadi gametofit.